Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad sa'ala sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma barik ilmina wa barik kulli amrin. Ahyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya sudah? Ini bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa artinya saya dan mendengar semua. Berhati-hati jangan berbuat kemaksiatan sekecil apapun dan berusaha dengan sungguh untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang Allah SWT berikan kepada kita semua sesuai dengan kemampuan yang ada pada dunia. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti ini. Dan bersyukurlah kita termasuk yang diri mampu dan mau untuk berjalan ke masjid. Di malam hari ini mau belajar Al-Quran. Kemuliaan yang besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mau belajar. Semua makhluk itu mendoakan kepada dia, mendoakan memintakan ampun sekitar dari Allah. Dan jaminan dari Rasulullah, orang yang belajar agama yaitu Al-Quran itu pasti masuk surga. Itu jaminan. Jadi malam hari tidak masalah, malam hari kalau dipakai untuk belajar, untuk membicarakan perkembangan kaum muslimin, itu dibolehkan untuk begadang belajar maupun musyawarah kegiatan kaum muslimin. Tapi kalau tidak ada manfaatnya tidak boleh. Sesuai kuat begini, mulai ngantuk. Kita akan belajar surat ini, ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna, dan bahwasanya al-masajid, masjid itu lillah, untuk Allah, tempat sujud. Fala, maka janganlah tad'u kalian sama menyeru, berdoa, beribadah di dalam masjid itu Allah, bersama Allah, ahadan, seorang pun. Jadi ini adalah al-amru bitauhidi wa ijtinabi asyirki. Jadi perintah untuk mentauhidkan Allah SWT dan menjauhi kesyirikan. Kesyirikan itu harus kita jauhi, Bapak-bapak. Bahayanya apa? Bahayanya kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Coba buka surat An-Nisa ayat 48. Bahaya syirik, bahaya tidak mentauhidkan Allah. Surat An-Nisa ayat 48. Coba dibaca salah satu. Ini suaranya wajar. Oh, Pak Didi mau hadir saja.
Surat An-Nisa ayat 45. Oh enggak bawah, yang bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Ya, Masya Allah. Jadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT adalah syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu saudara ini melakukan kesyirikan, sudah tidak akan diampuni dosanya. Bahayanya. Dosa yang lain, berjudi, berzina, mencuri, ataupun dosa-dosa lain, dia masih tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia mau bertobat, tidak bertobat pun sampai di akhirat sana, kalau dia tidak syirik, tidak mensekutukan Allah, dia akan diampuni Allah. Karena tidak dibagikan Rasulullah SAW. Jadi orang walau zina walau syaraka man qala fi akhir jalan la ilaha illallah kama qala Rasulullah. Jadi orang kalau tidak syirik, bapak-bapak itu selamat. Berarti orang mau ini kapan? Mau ini kapan itu pertanyaannya yang bertanya. Bapak-bapak menanti di satu kesempatan, misalnya mau daftar jadi lurah gitu ya, antri boleh nih, ceritanya bener antri. Jadi PNS lah, PNS waktu antri di tempat panas, nggak ada naung-naungnya, sabar banget. Sabarnya itu saja menanti tidak itu. Ini menantinya tidak hanya panas saja, dibakar, dibelenggu, disiksa, sampai nanti Allah akan menyatakan ridho kepada dia. Itu bahayanya ketika orang syirik tidak akan diampuni, tapi ketika tidak syirik diampuni meskipun dosanya besar. Makanya diperintahkan al-amru bil tauhid. Yang pertama. Yang kedua, menghapus semua amal kebaikan. Di surat Al-Zumar 65 menentukan menghapus semua amal kebaikan. Surat Al-Zumar ayat 65. Kembali, jangan catat, itu penting untuk ilmu dan pemahaman di ayat ini. Menghapus semua amal kebaikan. Cuma nanti coba monggo ingkang sampun panggil kula. Ya, kalau sampai kalian syirik, amalan kalian akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji, sholat, zakat, amalan-amalan yang dahsyat itu hapus semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kaitan. Sebaliknya tadi, kalau dia itu tidak syirik, dosa sebesar apapun ya, tapi ini syirik, amalan yang jasad itu tidak faedah. Sering ke masjid, puasa, zakat, tapi dia masih melakukan kesirikan. Kalau perlu ke kuburan minta ahli kubur, bah berani dengan antum ya itu, atau memakai jimat-jimat gitu ya supaya selamat.
pakai kalung yang ada tulisannya salim, salim. Isi ayat kursi dikalungkan, ayat kursi taruh rumah. Mantan benar dalam ini dengan ayat kursi digantungkan. Mbak us dibaca, tidak usah ditandal dan dibaca saja, tidak usah digantung-gantung. Jimat-jimat dipakai jimat. Itu masih seperti itu ya, amalannya hapus bapak-bapak ibu tidak payah. Jelas sekali ini di surat Al-Zumar itu. Maka ada orang yang dia mungkin amalannya nggak ada, tapi dia mentauhidkan Allah itu selamat gitu. Pokoknya jangan dan saya ini harus lurus. Kalau ada masalah jangan meminta kepada yang lain penyelesaiannya. Minta saja kepada Allah. Masalah apapun itu jangan dan saya ini problem rumah tangga ya Allah saya punya masalah. Nangislah kepada Allah. Jangan lari ke yang lain. Kalau kita lari ke yang lain, kita menyangka dia bisa menyelesaikan persoalan. Dulu pernah di kampus saya itu ada orang yang jualan kalung, gelang, kayak besi itu. Katanya itu jimatin. Itu ya termasuk kesyirikan. Itu amalan jenengan yang sudah jenengan kerjakan itu. Karena Allah tidak menjadikan sebenarnya hati-hati dengan syirik aman dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus percaya sama dukun. Dompetnya jangan kita di sini rokok gitu. Itu ya Allah nanti dari orang pintar, sebelum orang pintar. Jadi amalan jenengan itu habis sih. Kalau spontanitas begini, kemudian ngomong di nasib ya ramalan. Tangan ini ada garis. Jadi kita ini ke kanan itu untuk beruntung. Ini kaki ya ke kanan atau ke kiri ya. Itu termasuk ya sudah. Atau menyembelih bukan karena Allah, menyembelih itu berharga. Serikannya. Mungkin banyak orang yang tidak sadar itu akan menghapus dosa. Baik, nomor 3 bahaya syirik adalah dia kekal di neraka di surat Al-Maidah ayat 72. Surat Al-Maidah ayat 72. Untuk manggil sama aja. Di semoga juga sana sih. Monggo. Sana sih, kamu nggak usah sana sih bapak. Kan sing ngaji kathah kan ini. Ampun alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani ta'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Ya, itulah orang yang syirik kepada Allah itu berada di dalam neraka kekal. Jadi tidak mungkin akan pindah, bapak-bapak ya. Ini sejarah. Disyirik kepada Allah tidak mungkin akan diampuni, dia kekal di neraka, tidak bisa pindah. Apa bisa pindah? Bisa. Itu orang yang dia tidak syirik saja. Ya. Maka hati-hati amalan yang kita lakukan selama ini, kalau melakukan kesyirikan itu bahayanya seperti itu. Ya,
Kemudian terakhir ini surat An-Nisa ayat 116, itu menyebabkan kesesatan dan tidak mendapat petunjuk. Menyebabkan kesesatan dan tidak mendapat petunjuk. Surat An-Nisa ayat 116. Sambung. Ya, jadi dua soal. Ya, kami istri bilang tokoh adalah bahagia. Jadi orang yang syirik itu sebenarnya sesat dan sesatan yang betul-betul sesat. Ya. Itu bapak-bapak bahaya dari kesyirikan ya. Yaqulu ta'ala ayran ibadahu ayyuwahiduhu fi mahal ibadatihi wa la yud'a ma'ahu ahadun wa la yushriku bihi. Jadi Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengesahkan Allah kapan saja, di mana saja untuk beribadah, itu jangan sampai mengajak yang lain dalam beribadah. Artinya yang lain itu adalah dijadikan sekutu. Maka Allah mengatakan wala yusyrik wala tusyrik. Sebagaimana Al-Qur'an mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ini awalnya adalah kanatil yahudu wan nasara idza dakhalu kanaisahum wa bi'ahum asyraku billah. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika masuk ke gereja-gereja mereka, tempat peribadahan mereka, mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disembah bukan Allah saja, tapi yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beri kita simbol bapak-bapak yang beri ini, yang beri mana tanya? Yakin hanya kepada Allah saja. Okay? Nah, kalau berobat, ya berobat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan yakin kepada dukun atau yakin kepada sesuatu. Kalau dulu di Surabaya itu ada namanya Onari, ya. Itu juga kesyirikan. Orang bisa mengadakan duit, kesyirikan. Jadi yang bisa mengadakan duit yang bisa ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat banyak, bisa membuat yang sus wa yaqdir, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bisa membentangkan menjadi banyak wa yaqdir, dan Allah bisa menyempitkan yang dulunya kaya jadi miskin, yang pas ngaji sehat pakai lembut diri langsung merem ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mampu begitu. Jadi ngantuk di pengajian itu satu musibah. Nikmatnya pas perang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat ngantuk itu di perang di surat Al-Anfal ya. Begitu perang itu ngantuk, maka itu kenikmatan. Sahabat itu ketika perang mengangkat pedang itu nggak bisa, ngantuk. Kan perang nggak bisa tidur gitu. Ya, itu di perang. Ya, itu kenikmatan. Tapi kalau di pengajian ngantuk, yang itu musibah kata ulama. Saya nikmat itu Pak. Fa'amar Allah nabiyahu, maka Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengesahkan saja dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qalat al-jinnu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa lana an na'tiyal masjid wa nahnu na'un?" Ya Rasulullah, bagaimana kami
ini datang kepada masjid, sedangkan kami jauh dari masjid. Maksudnya, na'un adalah ba'iduna, kami jauh dari muwazah. Wa kaifa nasyhadu shalah wa nahnu na'ulu anha. Jadi jin itu juga mau salat, tapi tempatnya kan jauh dari Rasulullah SAW. Kemudian turun ini, ayat ini, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Agak dipahami dulu ayat ini. Ayat ini adalah intinya al-amru bitauhid wa tinabi asyirk. Jadi tidak boleh mensyirikkan Allah dan harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hadisnya syirik juga tidak boleh. Syirik adalah dosa yang terbesar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Al-a'dzamul kaba'ir. Jadi dosa yang paling besar itu syirik kepada Allah. Yang sampai kita lakukan, gitu ya. Dan syirik itu menghapus amal-amal yang kita lakukan, yang menghapuskan daripada al-amalu as-salih, amal yang saleh. Lalu di hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk syirik kecil, ya. Syirik kecil itu syirik asghar, yaitu apa? Riya, gitu. Bapak-bapak merasa pintar, jadi rumah pintar, rumah sugih, rumah ganteng, boleh sih rumah merasa yang lainnya itu rendah, yang lainnya tidak pantas, itu syirik. Ya. Jadi kalau jangan sudah punya ilmu, sudah bisa baca Quran, sudah ini terus rumah pintar, terus minta iman ya ini ya kesyirikan, termasuk itu. Hati-hati dengan kecerdasan, hati-hati dengan kekayaan, hati-hati dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penjenengan semua. Mestinya harus tawadhu. Dan yang memiliki pinter untuk sambutan manggi basa Jawa. Ini yang membuat nonton Pak Niku orang sing iso. Terus Pak Niku ngendika, wah ini nek ana aturan sing atas. Ini masuk kesyirikan. Rumah ini rawan selama mulia. Allah tidak ada. Maha dia. Jadi pinter gitu. Nah ini harus dibekali dengan adab dan akhlak. Adab dan akhlak itu harus ada. Gitu. Makanya Rasulullah diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak dan adab. Dan umur jenengan dan saya ini sudah tidak pantas lagi untuk sombong. Nah, kalau umurnya 50 tahun, jatai misalnya guru 50 siji, ya berapa tahun? Setahun kan saya. Setahun kan kok yang sombong. Orang pantas singgung kita. Sing wis umurnya sudah tahun sani. Misalnya ijazah kali orang sudah 7 tahun. Ini jenengan betul binani saya. Isine guru merendahke wong liya, ngolok-olok wong liya, nyiptane wong rendah, syirik, masuk syirik khofi. Itu bukti. Berkarya setahun murid, apa nih yang sebut 70 tahun? Apa harus urip terus? Nek jasa guru 71 mang binane saestu. Awal bu, pokoknya wis jembah Allah kemauannya. Bapak-bapak, ini sejarah. Satu dibagi 18 kanan 19. Wa annahu dan bahwasanya lama tatkala qoma berdiri ini maksudnya sholat beribadah. Abdullah, siapa Abdullah, hambanya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yad'uhu, menyeru kepadanya, kepada Allah. Kadu mereka hampir-hampir di sini itu, yakununa, menjadi mereka itu, alaihi, atasnya, atas Rasulullah, ibadah berdesak-desakan. Ini sampai
Inginnya dekat dengan Rasulullah dan inginnya mendengarkan bacaan Al-Quran. Di ayat ini dikatakan oleh Al-Qasir biharu al-jin ala sima'il Quran. Jadi jin itu berdesak-desakan untuk mendengarkan Al-Quran, bacaannya Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu berdesak-desakan betul. Yang akan ngomong Al-Quran. Malah sok lu mau hampir semua tau lain kalah dengan jinnya. Ini itu kalau Rasulullah baca Quran itu berdesak-desakan. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kanu yaquluna 'alaihi libada. Sampai ketika lama sami'u nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatluna al-Qur'an kadu yarkabunahu minal hifz. Jin itu ketika mendengar ayat dibacakan bersegera mendengar kayak itu karena tidak pernah dengar. Ada ayat yang luar biasa. Sehingga ketika mendengar dibacakan wadanau minhu, mendekat. Ini mendekat kepada yang membaca. Falam ya'lam bihim hatta atahu rasulu faja'ala yukrihu. Jadi ketika datang Rasul nggak tahu karena memang tidak kelihatan. Jangan mau Quran merinding itu ini teko betul. Dibuat kertas. Orang tuh dibuat kertas asli jini pakai banting. Nah, ngertinya Rasul itu pun ngerti merkasipun Rasul nggih ayat sak ini. Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni faqalu. Dan seterusnya itu ya. Di ayat ini ayat 11. Jadi merpasi niku diberi jinni berumuan karena ya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek dengan masuk Quran itu aslinya jin berumuan. Halo, jin sing becik. Ning nek maca Quran kok do ngantuk. Ini setane sing berperang. Quran ngantuk. Insyaallah. Coba senang dengan Al-Quran. Ada yang membaca Quran kita tidak senang, disenang-senangkan. Sampai ada Quran dibacakan kita nggak senang. Senang saja tidak mendapatkan pahala yang banyak. Bapak Ibu dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendengarkan Al-Quran itu adalah sifat daripada orang yang baik. Jin yang baik ini mendengarkan Al-Quran. Kalau dilayatan itu bila dibaca Al-Quran itu mendel apa orang itu ngobrol ya. Na'udzubillah min ada yang dibacakan Quran itu Allah mendikau ya. Kalau Allah mendikau itu disepelekan, apalagi manusia. Kalau tidak disepelekan, kira-kira Allah dengan manusia tidak kaset lah. Ada acara bapak-bapak, ibu-ibu sebelum acara dimulai kita akan bacakan Quran dulu yang akan dibacakan oleh Mas Bibi. Bacakan Quran ini. Terus penghormatan kepada Allah itu gimana? Belum itu kalamnya kalam Allah. Allah yang ngerti kok tidak didengar. Terus ada dan akhlak kita ini jin itu sampai seperti itu ya. Mendengarkan Al-Quran dibacakan itu berdesak-desakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaannya jin seperti itu yang menyibukkan diri berdesak-desakan untuk mendapatkan kenikmatan bacaan Al-Quran.
Baik, kemudian ayat setelahnya, kul, katakanlah wahai Rasulullah, innama sesungguhnya tiada lain, ad'u aku menyeru Rabbi pemeliharaku, wala dan tidak usyriku aku mensekutukan diri dengannya ahad dan seorang pun. Ini penegasannya bahwasanya hanya menyeru itu hanya kepada Allah SWT, dan Rasulullah tidak mensekutukan Allah SWT. Innama a'budu Rabbi wahdahu la syarikalah. Saya ini hanya beribadah itu kepada Allah yang satu saja, tidak syirik, tidak mensyirikkan Allah SWT. Wa astajiru bihi wa atawakkalu alaihi. Saya hanya berharap kepada Allah dan bertawakal kepada Allah SWT. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf bagi yang punya masalah dukuran di keluarga, kalau putranya sakit atau jenengan menyerunya kepada dokter apa kepada Allah? Dokter ya. Nah, berarti tidak percaya sama Allah, menyembuhkan doa, ya Allah anak saya yang sakit sembuhkan. Terus dengan berusaha baru berpikir dokter, itu yang benar. Tapi kalau jenengan berpikirnya di loro untui cuma fisik kok ya harus cuma dulu loro untuk pak dokter ini tidak percaya sama Allah. Jadi yang harus dibenarkan keyakinan kita itu, mentauhidkan Allah itu di situ, guys. Keyakinan yang pertama kali itu kalau sakit. Sekarang kalau masalah anaknya dengan orang sholat, utawa sholat yang tidak tepat waktu, kira-kira jenengan ini marah apa hubungan para Allah, apa nyenani anaknya? Nah, kalau nyenani berarti tidak percaya sama Allah. Katanya akhirnya a'budu wala usyriku. Ya Allah, saya beribadah dan saya tidak syirik. Kenapa anaknya problem, anaknya tidak taat, kok malah diseneni? Ya mestinya disampaikan kepada ya Allah, Engkau yang menjadikan anak saya seperti ini. Ubahlah ya Allah, dikira yang bisa menyembuhkan itu jenengan. Enggak. Itu Allah SWT yang membolak-balikkan hati itu. Allah. Jenengan mampu kesini, mau mendengarkan, tidak ngantuk, itu dikira jenengan kuat sarapan sih menurut buatan. Karena Allah yang memberi cahaya di hati jenengan. Allah yang memberi kekuatan di hati jenengan, sehingga jenengan mampu mendengarkan dan menyerap pelajaran. Coba Pak Jafar, akoni misalnya ayat yang berkaitan dengan kesyirikan tadi apa? Nah, tadi ya. Allah sudah membuat seperti itu begitu. Nah, kalau bisa jawab berarti Allah yang membuat seperti itu. Nah, yang bisa menjawab itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus yakin betul apapun dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya, semuanya anaknya di rumah sakit, ya udah itu jangan Allah. Kita tugas kita hanya mendoakan saja, bertawakal, usaha ditawakan kepada seperti saya misalnya sudah mau izin dari WNS, sudah melepas dari yang mau saya tuju, UI sudah menerima, tapi kemana tidak mengizinkan, ya tidak bisa. Mbok berdoa ke Pak Jafar, tidak bisa. Mbok saya berdoa sedikit tidak bisa, karena Allah tidak mengizinkan. Ya, itu harus diterima, itu ketetapan. Jadi apapun yang diputuskan oleh Allah SWT itu yang terbaik, dan kita harus yakin semuanya Allah.
Maka Rasul disuruh mengatakan kepada jin dan kepada kita semua ini, saya ini hanya beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah satu pun. Harus begitu bapak-bapak itu. Boleh cucu, umurnya ngaji wis 40 untuk cucu, bingung betul? Betul? Ya bingung lah, cawe itu umur 40 belum nikah itu bingung. Terus boleh nih sarono, boleh wong pinter, ini sudah yakin kepada Allah. Udah pasrah saja sama Allah, nangislah kepada Allah. Dan nanti akan diberi jodoh dari Allah SWT. Entah di Wisna atau di dunia maupun akhirat. Ya ini nanti apa-apa gue ya. Itu ayat yang ke berapa bapak? 20 ya. Sekarang yang 21. Kul katakanlah hai Rasulullah, ini sesungguhnya aku lah tidak amliku, aku menguasai lakum kalian dharran kemadaratan wala dan tidak pula rosadan jalan kebaikan. Maksudnya kebaikan. Di sini Rasul SAW la yamliku dharran wala rusdan. Jadi Rasul itu tidak mempunyai seperti itu, bisa menghilangkan kemadharatan dan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Karena innama ana basyarun mislukum yuha ilayya wa abdun min ibadillah laisa ilayya minal amri syai'un fi hidayatikum wala ghawayatikum hal marji'una dzalika kullihi ila lillahi azza wa jalla. Jadi saya ini manusia biasa. Jangan sampai ketika kalian ngaji kepada aku, kepada Rasul pada waktu itu ya, jangan sampai kalian menyangka saya ini bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan kesehatan, bisa menyelesaikan problem kalian, bisa menyelesaikan semua yang ada. Pada diri kalian yakin itu saya itu manusia biasa seperti kalian, cuma saya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada sesuatu, ya berdoa saja kepada Allah, jangan berdoa kepada saya gitu. Ini ketauhidan loh, ini pengajaran yang luar biasa. Jadi jangan sampai menyangka Rasul itu Tuhan, dikira mampu segalanya. Enggak, Rasul sendiri mengatakan dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jangan. Allah betul yang menjadikan Nabi itu Tuhan. Wonten karena Masya Allah ada air bapak-bapak, airnya pada waktu itu sehingga ada yang sahabat membawa sisa air, kemudian airnya dikumpulkan, tangannya langsung masuk ke situ, airnya itu ngalir terus bisa dipakai oleh banyak orang. Itu luar biasa kan? Coba dengan nyoba itu sampai seperti itu. Anak dia kalau dia yang diberikan oleh Allah SWT kepada dia, kaki berdiri itu bukan Tuhan. Ada yang mampu menyembuhkan, ada yang mampu menghidupkan orang yang mati, diinilah. Ada yang bisa mengetahui barang-barang yang gaib, diinilah. Itu disangka orang itu Allah. Ada itu Nabi manusia biasa. Pak Kiai lah sekarang, kalau sekarang Pak Kiai yang Masya Allah powernya itu sangat kuat. Jadi orang itu sampai takut, pokoknya rawani, ngopo-ngopo pokoknya kuat. Dia itu bisa peruh tanpa delok, ngerti tanpa ya tak rasa ngono. Iya menungso biasa ngoten mawon di mulia-muliakan, tapi dia diberi kelebihan oleh Allah.
mampu membaca Al-Quran dan mampu menjelaskan Al-Quran. Itu problem. Dan kita sebagai murid-muridnya, taklimnya gitu. Cuma dengan menganggap dia bisa makbul, nek donga ya kabul, belum tentu kok. Sing donga ora dongake ya ora makbul-makbul. Karena ya manusia biasa gitu. Jadi yang bosan kembali Pak Kiai jawab dongane tok itu bosan. Jadi dengan kumudi. Nah nek jawab donga pas bosan gawa gula teh nonton pripun? Ya terliwat nonton Pak Kiai ini menghitungi. Ya itu bosan apa-apa. Ini dengan royo-royo dari rumah bawa gula teh, kingkung, kono lho. Pak Kiai bikin di jenengan. Ini gula tunggal lagi. Nah Pak Kiai ini kan delok sik lho apa. Oh, ini kesisi ya sebenarnya. Akhirnya gitu. Kasihan sama Pak Kiai sehingga jadi bisnis. Tanpa sadar Pak Kiainya pun juga bisnis, tanpa sadar jenengan pun juga bisnis. Padahal diperintahkan untuk tidak bisnis. Bisnis hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesat. Ya namanya Pak Kiai datang gopo. Kiai no ya satu lain kali saja misalnya dengan tombol itu duluan ya lewat cuma menapa-napa satu saat ya guru tinggal di dosen di buatan apa-apa ini buatan apa-apa jadi jangan sampai menyebabkan ini kesiksa. Halo satu lagi ya. Ini adalah Rasul itu begitu. Saya itu manusia biasa, tidak bisa. Bahkan beliau mengatakan, laisa ilayya minal amri syai'un fi hidayatikum. Tidak bisa saya memberikan hidayah kepada kamu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada tetanggamu supaya mereka jadi baik. Semua itu tidak bisa. Yang memberi hidayah itu Allah. Al-huda Allah. Hidayah itu hanya kenapa istrinya Nabi Lot tidak dapat hidayah? Karena hidayah bukan pada tangannya Nabi. Kenapa istrinya Fir'aun dapat hidayah? Karena hidayah bukan pada istrinya Fir'aun. Fir'aun sendiri kenapa tidak dapat hidayah? Karena hidayah bukan pada istrinya Fir'aun. Hidayah hanya pada Allah. Jadi jangan menyangka kalau istrinya kiai itu terus anaknya istrinya ya. Tapi kita khusnuzon dan kita harus berbuat baik sendiri gitu. Jadi saya kesini menyampaikan ini supaya saya baik dan dirinya jadi baik juga. Jangan salah persepsi. Bahwasanya kalau Pak Guru itu mesti ngebesok gosip, belum tentu. Ya. Bahkan jenengan mungkin lebih dasar dan lebih lesat, cepat sekali itu bisa. Karena jenengan mengamalkan, yang jenengan sungguh-sungguh. Tapi Pak Guru ya lebih cepat juga bisa. Ya, masing-masing jenengan harus berlomba-lomba. Dan saya juga berlomba-lomba dengan jenengan. Mana yang percaya di antara kita ini Rasul sampai mengatakan seperti ini di tafsirnya itu, dan Rasul juga wala ghawayatku tidak bisa menyesatkan kalian supaya kalian jadi buruk juga tidak bisa, baik juga tidak bisa, jelek juga tidak bisa. Itu ada aliran. Ya sekarang itu masalah. Tadi itu saya diceritakan sama Pak dapat. Jadi orang itu kalau ingin menjalankan kebaikan-kebaikan itu mudah sekali untuk ditipu. Gitu, harus haji gitu. Haji itu sembahyang. Halo, sembahyang 300 sampai 900 itu maka cukup. Itu kalau tidak karena belas kasih Allah, bisa kalau Allah belas kasih ya diangkat.
Maka yang menentukan bisa berangkat dan tidak itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan duit. Terus kan di situ pun bisa mengangkat dia bisanya dari ini karena panggilan, karena itu panggilan, bukan segala. Itu ada orang dari Libya, sudah pernah dengar cerita. Itu berkali-kali pesawatnya enggak mengangkut dia. Itu kalau sudah dipanggil oleh Allah, ya dia berangkat. Itulah hidayah, kesesatan. Ada yang mau tak ceritakan adalah orang mengadakan pengajian, kelompok pengajian, terus ngiming-ngimingi sama pengikutnya. Kowe nek melu aku ngaji kok dadi siji. Kowe jenengan percaya ora? Halo. Ora sak percaya kuwi mau hapus sih. Kalau Pak Kiai bilang ini yang ngajak tadi, saya ngajak saudara agar masuk surga. Nah itu baru percaya. Caranya bagaimana beribadah kepada Allah. Nah itu jangan kudu percaya. Ini nek saya matur teman-teman itu melu aku tak manut barang aku. Itu bakal suci wae. Nek orang manut melarat kabeh. Kira-kira jenengan percaya Pak? Ora percaya gumen. Karena bukan seruan itu. Seruannya adalah agar selamat dari siksa-Nya Allah. Agar selamat masuk surga itu saja. Nah, di ayatnya memang begitu supaya selamat, di hadisnya supaya selamat. Maka Rasul mengatakan kan, ittaqillah itu makunta. Bapak-bapak, ibu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal marji'u bidzalika kulli ila Allah. Kembalinya kalian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab saja. Beliau terkenal kalau saat itu preman. Preman itu kira-kira tatonan betul. Apa preman ini kayak kula di kula iki pancet preman apa? Cilik ireng serapan. Ora tatonan jenggot iki ora pantes preman. Tapi nih Umar itu, masya Allah, sudah terkenal itu. Tapi kenapa dapat hidayah? Itulah subhanallah. Karena hidayah itu ya, tempat kembalinya ya kepada Allah. Nah, jenengan kok dapat hidayah, mau sholat, mau ngaji, mau berbuat baik kepada orang tua, mau berbuat baik kepada anak dan istri, itu hidayah. Jenengan harus bersyukur. Jangan sampai sudah ngaji, anak istrinya enggak diopeni. Ini kita apa sih? Sunan karo begini, bapak-bapak ini. Bukan lah. Sunan karo anak iman. Ngaji ini kain dari loh. Jenengan rumah kau pengen selamat dunia. Masih enggak. Kita harus ngajak keluarga kita, anak dan istri kita. Yang biasa atau duit kalau biasa apa? Tidak usah pada Allah Subhanahu wa taala. Suma akhbara an nafsihi aidan annahu la yujiruhu min Allahi ahadun ay law asaituhu. Beliau juga mengabarkan bahwasanya tidak bisa memberikan balasannya ganjaran kepada seseorang meskipun bermaksiat kepadanya. Karena ya dia tidak punya kapasitas, kita tidak punya kapasitas juga. Kalau salah orang lain ya kita bukan menghukum. Yang jadi pantas menghukum itu Allah SWT. Anak kita salah ya sudah diingatkan saja. Baik, dia mengambil khamar. Apa anak itu dia mengambil khamar? Nah untuk bilang sendiri. Ini seringnya itu dia merokok, bulan bengi, orang gelem maca Quran, sholatnya telat, kira-kira itu gitu deh. Nek dikontrak belum, dolanan HP, kira-kira. Jadi nek wong tua dolanan HP, anak era itu kira-kira pancet banget. Jadi dolanan HP, anak itu dolanan HP, apa wae, kira-kira gitu.
dia meniru. Mungkin kita juga seudon kepada yang dibuka mungkin pikiran bulanan. Pada dia membuka HP itu isinya ilmu. Untuk bisnis ya. Ini ya. Tidak mampu. Fa innahu la yaqdiru ahadun ala inqabi min adabi. Tidak ada yang mampu untuk inqab, anja, menyelamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi. Kalau Nabi bisa, mestinya pamannya sendiri, mestinya kakeknya sendiri mampu halang dari azabnya Allah, tapi Allah tidak. Pamannya kecil itu sudah melindungi Nabi dari serangan orang-orang kafir, sampai Allah memberikan keringanan siksa. Dia tidak selamat dan pamannya. Sampai dia paman dengan ucap la ilaha illallah wa minkum tidak selamat. Tapi aku jalan ngojok-ngojoki pamannya. Kamu mau meninggalkan agamamu ya, nenek moyangmu ya. Rasul sebelahnya dengan mengangkat meninggalkan terus ya paman. Nggak bisa coba. Itu hidayah kan seperti itu. Kalau saat Nabi saja tidak bisa. Rasulullah loh, pilihannya Allah, kekasihnya Allah yang dicintai oleh Allah tidak mampu dan tidak dikabulkan permintaannya. Karena Allah itu tahu tentang kebutuhannya Rasulullah, tidak menghendaki keinginannya. Jadi nek jenengan donga apa itu? Bisa ini pengen apa butuh? Inginnya. Kalau jenengan ya Allah bahwa itu dipangi suci, jenengan jangan wis sugih. Itu berarti orang butuh, ingin. Sugih itu cirinya jenengan ada makan satu hari, punya istri, punya anak, punya rumah. Sesuk dari muatan itu diarani sugih. Yang jenengan tak ini kan 3 bulan mendatang sudah tersimpan. Karena Pak Bibi sudah tersimpan. Pak Bibi ada baik. Itu sugih, kaya ini, kaya raya. Bahkan saya dan ini semua ya, ini tidak mampu untuk bisa menyelamatkan diri kecuali ya dengan sendiri yang harus memohon kepada Allah. Ada itu resep dari Rasul. Kita gunar walau isi ketambah itu resep. Coba dengan selamatkan sendiri dari siksa neraka dengan cara bersedekah. Itu nanti kan ini agak keluar dari tafsir. Nanti di kuburan bapak-bapak itu sudah itu orang itu didatangi oleh malaikat mau disiksa. Nah kalau jenengan itu nanti baca Quran di dunia ini, jenengan bisa membaca Quran itu nanti lewat kepala dulu maka bacaan Qurannya akan berbicara. Tidak bisa kamu karena dia membaca Al-Quran selamat. Karena dari kepala tidak bisa, dari samping. Dari samping dari tangan. Kalau jenengan sedekah ada di situ nama. Jenengan sedekah di dunia ini tidak bisa. Kamu tidak bisa menyiksa orang karena dia sedekah. Ya tinggal satu arah dari kaki. Kaki ini bisa menghalau ketika jenengan sholat di masjid. Kaki ini dipakai untuk berjalan ke masjid. Nah, kalau orang itu tidak pernah berjalan ke masjid, dia mesti kena. Nah, saya kok jalan kaki kok ramah kaki. Nah, itu diramah kaki. Makanya jenengan harus rajin ke masjid 5 waktu. Ya. Akimi sholata li dulu kisangki ila hosakil lail.
Gitu ya. Jadi dekatkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Quran al-Fajr, Quran al-Fajr ada masyhur. Jadi dan Quran Fajr itu adalah kenapa dibaca pakai Quran? Karena dia bacaan lama. Jadi sholat subuh itu lama. Karena 2 rakaat sehingga lama bacaan. Jadi jangan sholat subuh, jangan baca kulhu karena pendek, maka tidak disebut Quran Fajr. Kalau disebut Quran Fajr, bacaannya paling tidak 60 ayat. 1 rakaat itu 60 ayat. Jadi 2 rakaat 120 ayat. Kalau ngerebutan baca, makanya disebut Quran Fajr. Kenapa tidak ada yang mampu sholat subuh itu? Karena itu Quran Fajr. Kenapa kok Quran masyhur disaksikan oleh malaikat subuh dan malaikat asar? Itu istimewa. Orang yang sholat subuh itu istimewa. Ya itulah yang ingkoh, yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Walan ajida min dunihi multahada, dan tidak akan didapatkan dari selainnya tempat untuk minta perlindungan itu. Oh, ayat itu selanjutnya ya. Ini kalau tentang ya ayat keberapa tadi ya? 21. Kul katakanlah 22. Kul katakanlah ini sesungguhnya aku lan tidak akan sekali-kali yujirani melindungi aku. Minallahi dari Allah ahadun seorang. Walan dan tidak sekali-kali ada aku mendapati min dunihi dari selanya multahada tempat berlindung. Jadi selain Allah tidak ada lagi. Maka kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mau lari kemana? Enggak bisa ya, tetap Allah Subhanahu wa taala itu tempat perlindungan. Kalau jenengan sudah pasrah kepada Allah, selesai persoalan Bapak-bapak. Ada ini tidak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Dan saya pun sudah mempraktekannya. Jadi anak-anak saya di pondok pesantren itu kan orang tuanya memasukkan itu belum tentu anaknya baik semua. Tujuannya itu biar diperbaiki di pondok pesantren biasanya. Jadi nomor nakal, blok gue mulai Pak Sri wae. Dan banyak begitu. Dan karena niatannya lurus ya karena Allah, jadi saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya awal-awal memang stres. Ya. Awal-awal itu Subhanahu nakalnya atau membuli, memiliki rancangan sendiri, masuk seperti itu. Ya, tapi karena belas kasih Allah saja, itu Allah memberikan hatinya dan bisa selesai, dan sudah banyak yang selesai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hati gitu. Jadi Rasulullah sudah dipesan sama Allah seperti itu. Jadi saya hanya manusia biasa, tidak bisa memberikan manfaat maupun mabarak. Jadi berusaha saja tawakal kepada Allah. Sebagaimana di pondok pesantren Yogi, saya hanya manusia biasa, hanya mendoakan saja, berusaha dinasihati semampunya. Habis itu serahkan kepada Allah. Sebelum menasihati, sholat dulu, berdoa kepada Allah. Sudah. Nanti Allah. Anak saya juga begitu. Anak kandung saya. Mohon maaf saya tidak mengandung ya. Anak apa namanya itu? Boleh anak kandung salah itu. Nek ngandung istri berarti ya. Anak saya bapaknya gitu. Darah daging saya begitu ya. Itu yang pasti ya. Apa boleh katakan? Itu ya gelem pondok pesantren Bapak. Dulu kok pondok pesantren Melayu coba. Dia karo gune nang sawah, cekel balik ke pondok Melayu meneh. Bumi-bumi Melayu. Pindah di sekolah. Pindah di sekolah yo nang Melayu meneh.
Allah. Terus pindah ke sekolah sembahyang, sekolah ya sembahyang. Orang kita, ya akhirnya kasih ilmu oleh guru ngaji, ya serahkan saja sama Allah. Oh ya, bacakan ayatnya. Oh ya, ini cepat sama Allah tinggal ya Allah. Dia kan dititipkan nama saya. Kenapa saya harus pusing? Begitu itu yang ngerasa ya Allah, tidak pusing ngopo gitu. Jadi saya serahkan sama Allah, insya Allah itu urusan kita, saya tidak masuk. Tahu-tahu dia jatuh, sakit gitu, jatuh dari sepeda motor, tangannya kelep, tangannya sakit. Nah, kemudian saya punya kenalan dokter, telepon Pak Dokter, ini saya coba diperiksa, datang ke rumah. Di sama Pak Dokter. Nah kebetulan Pak Dokter itu punya pondok pesantren. Ngaji nang itu ya leceh. Jenenge dijeti karo Pak Dokter manut ya. Nah itulah hidayah itu. Akhirnya masuk ke pondoknya. Selesai dari sana. Dulu ya. Itulah namanya sudah dipasrahkan sama Allah itu. Gitu. Nek jenengan pikir dhewe mumet ora ketemu-temu malah jenengan stres iki. Wis ngerteke duit semuanya mrono tambah stres. Wis tambah wanyo atine mangkel. Itu sudah serahkan saja kepada Allah ya Allah itu. Jenengan aja. Itu pengalaman. Barangkali jenengan juga punya problem, coba diserahkan saja sama Allah karena Rasul diceritakan begitu. Itu diserahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Rasul tidak memberikan hidayah, tentu Rasul memberikan, ternyata kita tidak bisa. Rasul hanya berdoa. Ada dua umat, Allah mengatakan kepada, ya Allah tolonglah Islam ini dengan dua Umar itu, salah satu dari dua Umar itu. Maka yang dikabulkan oleh Allah Umar bin Khattab. Itu hanya bisa berdoa begitu, tidak bisa pilih ini. Itu Rasul. Dan jangan bukalah cerita-cerita dulu, karena memang akan sejarah berulang. Mohon maaf melebihi waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dengan bisa paham dan saya juga paham, sehingga kita betul-betul paham tentang kesyirikan ini ya. Bahayanya kesyirikan tidak saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kalau dengan melanggar ini tidak saya berlepas diri. Ini bahaya kesyirikan. Kemudian kita disuruh untuk beribadah saja kepada Allah, yakin hanya kepada Allah, jangan sampai yakin kepada manusia ataupun sesuatu selain Allah. Usaha silakan, usaha sewajarnya, tapi jangan meyakini usaha itu yang mensukseskan. Halo, saya juga ini jenengan kerja, dodolan, mungkin ayat ini malah sugih dulu. Sing mari sugih loh, Allah. Keberkahan itu hanya membuat kaya. Orang kaya loro-loro itu ya tak kaya. Halo, menyambut gawe tujuannya apa? Nyaman gitu kan? Dari Allah. Berdoa terus. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wa dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Warzuqna tilawata wa anna alayhi wa tawaffanna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur bina fi Palestina fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur musta'afina minal mu'minina wal muslimina fi Palestina fi kulli makan ya Allah.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى محمد الحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu sekalian, dan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.